Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait dengan pengantar hukum administrasi negara. Baiklah teman-teman semua, tanpa memperlama lagi, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa itu hukum administrasi negara. Kalau misalkan kita lihat, hukum administrasi negara itu adalah terbagi menjadi 3 kata. Ada kata hukum, kata administrasi, dan juga kata negara. Sehingga kita akan mengetahui terlebih dahulu terkait dengan arti 3 kata-kata tersebut. Pertama-tama adalah kata yang mengandung kata hukum ya, kata pertamanya. Di sini akan saya berikan beberapa pengertian mengenai arti kata hukum dari beberapa ahli. Yang pertama dari Utrecht. Utrecht. Menurut Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Dan karena itu, hukum tersebut harus ditaati oleh masyarakat itu. Kemudian yang kedua ada dari SM Amin, di mana dia menyatakan bahwasanya hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Sementara tujuan hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Kemudian ada dari JCT Simonangkir dan Wurjono Sastro Pranoto. Dia mengatakan bahwasanya hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian yang terakhir ada dari MH Tirta Amijaja, bahwasanya hukum ialah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu. Nah, dari beberapa pembahasan atau beberapa pengertian mengenai hukum yang dilampirkan oleh ahli-ahli tersebut, kita bisa dapat melihat bahwasanya hukum ini terbagi atau terdiri dari 4 hal, yaitu adanya norma, kemudian adanya peraturan, kemudian adanya asas, dan juga sanksi. Ya, jadi hukum ini terbagi dari hal tersebut. Ditambah dengan ada pejabat atau orang atau organ yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian kita lanjut ke kata kedua, yaitu administrasi. Nah, apa itu administrasi? Administrasi sendiri ini berasal dari bahasa Inggris yang dimana bunyinya ada administration, yang artinya atau pada mulanya berasal dari bahasa Latin yang berbunyi administrar, yang berarti to manage atau untuk memanage atau mengurus. Bahasa lainnya adalah administratio yang artinya besturing atau pemerintahan. Nah, berarti administrasi ini artinya adalah mengurus ataupun pemerintahan. Dia memiliki beberapa arti ya. Di sini kita bisa lihat pertama administrasi dalam arti sempit yang berarti segala kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan saja. Ini bisa kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kita mengetik kata administrasi, maka di situ akan tertulis atau terlampir 5 hal. Yang pertama, administrasi itu adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Yang kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. Dan yang kelima, itu adalah pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, dari beberapa kata yang ada di dalam KBBI, kalau misalkan kita berbicara mengenai hukum administrasi negara, maka kita akan mengambil kata yang ketiga atau arti yang ketiga, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Karena memang hukum administrasi negara ini adalah melihat bagaimana pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya.
Kemudian ada beberapa pengertian administrasi menurut ahli. Yang pertama dari Dimok and Dimok, administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Yang kedua ada dari Utrecht yang menyatakan administrasi negara adalah complex ambition atau aparat, atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan atau legislatif. Sehingga di sini bisa kita lihat semua tindakan pemerintah kecuali yang berkaitan dengan badan pengadilan ataupun administrasi ataupun legislatif pembuatan undang-undang itu tidak dikecualikan terkait dengan administrasi. Ya. Jadi semua tindakan pemerintah kecuali dua hal itu maka disebut administrasi. Kemudian ada juga Bintoro Cokro Amijojo yang mengatakan bahwasanya administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatan-peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Kemudian ada juga dari Sondang Pesiagian, administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh suatu aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara tersebut. Nah, di sini perlu digarisbawahi tujuan negara berarti adalah tujuan negara Indonesia ya. Kalau kita berbicara dalam konteks hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Maka apa tujuan dari negara Indonesia? Yaitu kesejahteraan rakyat atau menyejahterakan rakyat. Kemudian ada pengertian lain dari Bahsan Mustafa, administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Kemudian ada juga dari Prayudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa administrasi negara itu terbagi menjadi tiga aspek. Yang pertama fungsi pemerintahan, yang kedua aparatur dan aparat pemerintah, ketiga proses penyelenggaraan tugas pemerintah. Nah, fungsi pemerintah memang fungsinya pemerintah adalah untuk mengadministrasi negara ya atau menjalankan negara. Sehingga ini menjadi sebuah fungsi dari pemerintah. Yang kedua, administrasi negara itu dimaksud adalah aparatur dan aparat pemerintah atau sebagai orang yang menyelenggarakan pemerintahan ataupun negara. Yang ketiga, yang dilihat sebagai administrasi negara adalah proses dari penyelenggaraannya. Ya. Makanya daripada itu, semua hal yang berkaitan dengan pemerintah kecuali pembuat undang-undang dan juga kekuasaan kehakiman, maka itu akan dimaksud dengan administrasi negara. Kemudian ada juga dari CST Council yang menyatakan administrasi negara juga ada tiga. Yang pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau instansi politik kenegaraan. Yang artinya ini meliputi organ yang berada di bawah pemerintah. Mulai dari paling atas yaitu adalah presiden, kemudian menteri, sekjen, dirjen, irjen, gubernur, bupati, dan sebagainya. Yang artinya adalah semua pokok organ dari yang menjalankan pemerintah itu dimaksud dengan administrasi negara. Kemudian yang kedua, CST Council menyatakan sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan yang artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. Ya, fungsinya adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Yang ketiga, sebagai proses atau teknis penyelenggaraan undang-undang, yang artinya semua tindakan aparat negara tersebut adalah dalam rangka untuk menjalankan undang-undang, dan undang-undang tersebut pastinya harus sesuai dengan tujuan negara, yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya namanya administrasi negara itu adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan juga pengadilan. Nah, kemudian kita akan masuk ke kata terakhir yaitu negara. Apa itu negara? Nah, di sini kita akan membedakan antara tiga hal. Ada negara, ada pemerintahan, dan ada pemerintah. Yang pertama dari negara tersebut, negara itu adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, diakui kedaulatannya sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ini adalah negara.
Kemudian pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dan terakhir ada pemerintah, yaitu organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya kalau misalnya kita meletakkan sebuah bundaran, maka bundaran itu yang paling besar adalah yang dinamakan negara. Negara menjalankan proses kenegaraannya dengan kata-kata adalah pemerintahan yang lebih kecil. Nah, pemerintahan ini mempunyai alat atau organ atau orang yang menjalankan pemerintahannya yang disebut dengan pemerintah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pemerintah ini adalah salah satu subjek ataupun objek dari hukum administrasi negara, di mana pemerintah itu nanti akan dibagi dalam dua arti, ada arti sempit dan juga arti luas. Pertama, dalam arti sempit, yaitu adalah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini bisa kita sebut dengan yang namanya eksekutif. Ya. Kemudian ada pemerintah dalam arti luas, yaitu semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan dalam negara atau kita sebut juga trias politika itu adalah termasuk pemerintah dalam arti luas. Nah, di sini hukum administrasi negara akan berbicara pemerintah dalam arti sempit. Karena ruang lingkupnya itu hanya kekuasaan pemerintah yang ada di bawah presiden saja. Karena tadi sudah dibilang ya, sudah dijelaskan bahwasanya semua tindakan pemerintah itu kecuali dua hal, pembuatan undang-undang atau legislatif, dan yang kedua adalah kekuasaan kehakiman. Maka selain dua ini, masuknya itu adalah ke dalam pemerintah dalam arti sempit. Dan ini adalah fokus dari hukum administrasi negara. Seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai tadi, pemerintah itu dalam arti luas, maka akan dibagi menjadi pembuat undang-undang atau legislatif, ini adalah DPR dan juga presiden. Kemudian ada eksekutif, ini adalah presiden, kejajaran ke bawahnya atau pemerintah. Dan terakhir adalah yudikatif, ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa pengertian dari hukum administrasi negara menurut para ahli. Pertama, datang dari Rohmat Sumitro yang menyatakan hukum administrasi negara meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni segala aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan. Yang kedua ada JHP Bella Freud menyatakan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan ketenggaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. Kemudian ada dari Oppenheim yang menyatakan bahwasanya hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Maka dari itu dikatakan hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Kemudian ada juga dari Logeman yang menyatakan bahwasanya hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat, dalam hal ini adalah alat tata usaha negara atau alat administrasi negara, melakukan tugas mereka yang khusus. Hukum administrasi negara tidak identik atau sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk dalam hukum tata negara. Kemudian ada dari Della Beskorken, hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara itu berfungsi atau bereaksi. Dengan demikian, peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Hukum administrasi negara ini, menurut Della Beskorken, terbagi atas dua bagian, yakni pertama, hukum administrasi negara menjadi sebab, maka negara berfungsi atau bereaksi. Dan yang kedua, hukum administrasi negara mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah. Kemudian ada dari Sir W. Porgening yang menyatakan, hukum administrasi negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. Kemudian ada R. Cranberg
yang menyatakan hukum administrasi negara dengan memperbandingkan dengan hukum tata negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian, termasuk mengenai pensiun, peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai perumahan, perburuhan, jaminan orang sakit, dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir dari Utrecht, hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang mengkaji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pengertian-pengertian tersebut semuanya sama ya, yaitu adalah HAN atau hukum administrasi negara adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan yang terlepas dari dua hal, yaitu pembuatan undang-undang dan juga perihal kekuasaan kehakiman. Kemudian ada juga pembagian dari HAN, yaitu HAN heteronom dan HAN otonom. Ini dibagi oleh Pak Prajudi Asmo Sudirjo. Kalau HAN heteronom dinyatakan adalah hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang, atau hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara, atau hukum yang memang sudah mentaati dari undang-undang yang ada atau peraturan yang sudah dibuat oleh legislatif. Sementara HAN otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh administrasi negara dan pemerintah. Nah, kalau HAN otonom ini adalah secara teknisnya ya, secara taktis di lapangan, dibuat peraturan-peraturan untuk menjalankan apa yang sudah diminta oleh para pembuat undang-undang. Kemudian ada juga HAN umum dan HAN khusus oleh H.D. Panwitch yang dinyatakan HAN umum atau Algemendel berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi negara, atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi negara. Jadi memang berlakunya umum ya. Sementara ada HAN khusus atau Bijzonderdeel yang menyatakan bahwasanya itu adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata ruang, kepegawaian, pertanahan, kesehatan, perpajakan, pendidikan, pertambangan, dan sebagainya, yang memang mengatur mengenai bagaimana tindakan pemerintah terhadap hukum-hukum yang khusus ini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini, untuk kegiatan atau untuk video kali ini. Mudah-mudahan info ataupun materi-materi yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.